Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sepasang pengantin baru dari Bogor ini membuat heboh masyarakat Indonesia. Bagaimana nggak heboh? Suaminya yang bernama Fahmi Husaini ini melapor ke Polres di Ranca Bungur Bogor karena kehilangan istrinya. Jadi baru sehari menikah, kok tiba-tiba istrinya itu sudah tidak bisa ditemukan, dan terakhir kali berkomunikasi adalah pada saat sang istri itu lagi menunggu pesanannya yang berupa ayam geprek di COD-nya. Tetapi pada saat aku mendengar beberapa kali berita ini, wawancara dan semuanya, aku memikirkan bahwa kayaknya ini si Anggi dan juga Fahmi ini nikahnya karena dijodohkan gitu. Kemudian Anggi kabur, ya cerita seperti di sinetron. Tetapi yang membuat masyarakat itu terbagong-bagong adalah ternyata mereka ini bukanlah dijodohkan, tetapi pernikahan atas kemauan mereka sendiri. Diketahui Fahmi Husaini mengaku bahwa sudah pacaran dengan Anggi itu kurang lebih adalah 5 bulan. Tetapi yang menjadi terkejut-kejut kita adalah kenapa kok akhirnya dari kepolisian mengatakan bahwa Anggi ini ternyata kabur dengan mantan pacarnya. Bahkan pada saat Fahmi, sang suami, itu mencari-cari, menghubungi polisi, dukun bahkan juga seperti itu, juga sama sudah menemui si mantan pacarnya ini yang bernama Darek ya. Ini bener gak sih namanya Darek ya? Kurang lebih adalah namanya Darek. Bahkan si Darek ngaku dia nggak tahu di mana keberadaan si Anggi Anggra ini tersebut. Nah, kronologinya seperti apa guys? Jadi kronologinya ini cukup membagongkan karena bagi aku ini ada dugaan sangat kuat, karena ada salah satu bagian fakta dari kronologi yang disampaikan penyidik bahwa ada temannya Anggi yang datang di hari pernikahan tersebut. Beberapa temannya datang, kemudian satu temannya itu menginap. Nah, temannya ini dugaannya adalah dipakai oleh kekasihnya Anggi yang untuk menggagalkan malam pertama antara Anggi dan juga Fahmi. Karena bagi aku cukup janggal sih, mungkin ada beberapa cases karena mungkin kan kronologinya adalah di tanggal 26 Juni 2023 Anggi dan Fahmi itu kan melangsungkan akad nikah mereka, dan rencana itu nanti di tanggal 15 Juli 2023 baru akan dilangsungkan resepsi pernikahannya. Nah, pada saat akad pernikahan tersebut ada beberapa teman Anggi yang datang ke dalam acara tersebut. Yang lainnya pulang, tapi ada satu yang tinggal, dan itu dijadikan alasan oleh Anggi ya untuk tidak tidur bersama Fahmi Husaini di malam pertama pernikahan mereka. Alasannya adalah karena ada temannya. Jadi si Anggi dan temannya itu tidur di rumah orang tuanya Anggi. Ini juga keterangan yang disampaikan Fahmi Husaini pada saat diwawancara di TV One. Menurut Fahmi, ya bagi saya mungkin gak enak ada temannya datang. Jadi temannya kalau aku duga ini adalah perempuan ya. Kalau cowok mungkin udah pasti curiga, ada apa begitu. Tetapi setelah kita ketahui semua ini, ya itu adalah salah satu strateginya si Darek ya dan juga Anggi agar tidak terjadi malam pertama tersebut. Jadi ibarat kata yang nikah secara resmi itu siapa, yang malam pertama siapa. Ya kita nggak bisa munafik lah ya, dengan beberapa hari sudah lebih dari seminggu menghilang gitu kan, dan tinggal bersama antara Anggi dan juga kekasihnya. Apakah mungkin tidak terjadi hal-hal yang diinginkan? Ya, you know what I mean. Kronologi bagian berikutnya lagi adalah setelah tanggal 26 Juni melangsungkan akad nikah tersebut, ada di tanggal 27 Juni, Anggi itu pergi dari rumah sekitar setengah 5 sore dengan alasan mau mengambil COD ayam gepreknya. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Tetapi setelah setengah 5 sore itu memang sempat ngobrol menurut Fahmi, Neng lagi di mana? AA nungguin ya, pokoknya biasalah, masih romantis banget Neng dan juga AA. Kemudian pada saat di menit-menit berikutnya sekitar jam 5 sore dihubungi kembali, kok si Nengnya Anggi ini nggak bisa ditemui lagi, nggak bisa dihubungi lagi. Katanya alasannya adalah HP-nya lowbat, itu adalah komunikasi terakhir antara Anggi dan Fahmi. Nah, karena di kepolisian kan ada aturan, orang itu nggak bisa dilaporkan hilang kalau belum 1 kali 24 jam. Akhirnya di hari kemudian, tanggal 28 Juni 2023, Fahmi melaporlah ke Polsek Ranca Bungur Bogor atas kehilangan istrinya. Nah, kemudian 28, 29, 30, kurang lebih semingguan ini kan sudah mulai heboh ya beritanya di media massa ataupun juga sosial media. Aku lihat headline-nya. Baru nikah sehari, istrinya menghilang. Bahkan
banyak dukun-dukun yang dikatakan dari keluarganya Fahmi, kami tuh sudah lapor ke sini situ sampai ke dukun, bahkan dukun ada yang bilang bahwa ini kayaknya si Anggi itu lagi disirap dan sebagainya. Aku melihat ini adalah proses denial ya dari keluarganya Fahmi, which is adalah hal yang wajar dalam, aku yakin di bagian hati kecil mereka mengatakan nggak mungkin lah kalau ini hilang begitu aja, karena kan dia orang dewasa dan juga ada kronologi pada saat mereka ketemu terakhir juga hilang terakhir juga seperti apa. Tetapi karena mungkin rasa sayang antara Fahmi, keluarga ke Anggi, jadi mereka proses denial. Ini kayaknya dia nih didukunin nih, dimain-mainin hal-hal mistis. Itu adalah proses denial menurut aku. Tetapi pada saat 4 Juli 2023, Anggi setelah heboh di media, Anggi itu menghubungi sang ibunya lewat WhatsApp. Kata-katanya begini, ini kata-kata yang menurut aku entah apa yang ada di otaknya Anggi ya. Kata-katanya adalah, "Ibu, Neng baik-baik aja dan saat ini Neng sedang di Jakarta. Tidak usah mengkhawatirkan Neng ya, suatu saat Neng akan pulang. Neng sayang ibu." Gila nih Anggi. Aku nggak ngerti nih. Ya memang betul, orang yang lagi jatuh cinta tuh memang nggak bisa dinasehati teman-teman. Orang yang jatuh cinta tuh kadang bisa nggak kepikiran hal-hal yang logis. Kok bisa gitu 4 Juli 2023 dia mengechat seperti itu ke emaknya, padahal dia juga tahu 15 Juli 2023 dia sudah direncanakan akan melangsungkan resepsi pernikahan di rumahnya Fahmi. Emaknya Fahmi, kalau aku lihat di wawancaranya kan, emaknya itu nangis-nangis bahwa kasihan banget si Fahmi ini, anak saya sudah 2 tahun kerja keras ngumpulin dana untuk biaya pernikahan ini, undangan sudah disebar, terus juga souvenir, beli makan, beras, semuanya sudah disiapkan. Tetapi kok kejadiannya seperti ini. Bahkan pada saat sebelum ini sebelum ini semuanya ketahuan bahwa memang dia bukan hilang ya, tapi ini mah kabur ini mah ya. Kabur dengan pria lain. Si Fahmi itu wawancara di TV One dan menyampaikan pesan. Ini adalah pesannya dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Siang yang mengatakan bahwa Fahmi itu mencintai Anggi, emak bapak juga cinta sama Anggi, segera pulang ya. Ini adalah cuplikan statementnya dalam acara TV One dari sang suami yang tersakiti oleh Anggi begitu. Anggi, AA sayang Anggi. Oh. AA sayang Anggi, ibu sayang Anggi, keluarga sayang Anggi. Semua keluarga menunggu Anggi pulang ke rumah. AA mohon Anggi pulang, kasihan ibu sakit mikirin Anggi sampai saat ini. Aduh. Baik. Ya, untuk yang melihat keberadaan Anggi, mohon diinformasikan kepada keluarga, dan yang sekiranya ada yang dengan Anggi, mohon itikat baiknya untuk mengantarkan Anggi pulang ke rumah. Nah, sebenarnya suaminya ini juga sudah ada, dari statementnya sudah ada kecurigaan bahwa Anggi ini, kan ada kata-kata, kalau memang ada yang dengan Anggi, mohon dikembalikan, ada itikat baiknya. Sebenarnya dari hati kecil dan logikanya sang suami juga sudah mengarah ke netizen yang sama, berpikir banyak ke Anggi bahwa dia ini kabur dengan ya pacarnya, atau statementnya adalah katanya adalah mantan pacar. Tapi kalau dia masih berhubungan, ya ini jatuhnya adalah pacar. Jadi Anggi hebat ya, punya suami, punya juga pacar. Weh, mantap jiwa Anggi. Ya udah, terus setelah 4 Juli 2023, Anggi kan mengirimkan pesan ke emaknya bahwa dia baik-baik aja dan posisinya di Jakarta. Ini juga sama teman-teman, karena di tanggal 7 Juli 2023, Anggi dan kekasihnya Direk itu diketahui oleh penyidik mereka berada di Bandung, dan sehari setelahnya di tanggal 8 Juli 2023, Anggi dan Direk kekasihnya pulanglah ke Bogor ke rumahnya Anggi. Tapi sebelum mereka pulang ke rumah orang tuanya dari Anggi ini, tanggal 7 Juli 2023, si Fahmi itu meminta dimediasi sama kepolisian setempat untuk bertemu dengan pihak Anggi dan juga kekasihnya Direk tersebut. Direk ini kan nggak ngerti ya, dia ini entah ya, padahal kan sudah ditanya sama si Fahmi bahwa kamu tahu nggak di mana Anggi saat ini, dia ngaku nggak tahu dan sebagainya, ya bohong lah. Tetapi pada saat dimediasi tanggal 7 Juli malam tersebut, ada satu kata, satu permintaan dari Fahmi yang menurut aku
kok dia nih sangat baik sekali ya. Maksudnya terlalu baik menjadi seorang pria. Kenapa? Dalam mediasi tersebut bahwa Fahmi itu meminta si Direk atau kekasihnya untuk menikahi Anggi dan dia akan menceraikan Anggi. Gila. Sebegitu cintanya ya si Fahmi kepada Anggi. Dan Anggi nggak ngerti apa yang ada di pikirannya. Kan Anggi gini ya, kamu kan menikah dengan Fahmi itu bukan karena dijodohkan. Bahkan kamu sendiri yang bersedia menikah sudah 5 bulan pacaran. Terus juga kamu memilih sendiri menyiapkan pernikahan untuk make up dan juga berbagai macam hal pada saat resepsi nanti di tanggal 15 Juli 2023. Apa sih yang ada di otaknya Anggi ini? Kenapa bisa kabur begitu aja? Kalau memang Anggi memang tidak mau dengan dengan si Fahmi, kenapa nggak diomongin aja langsung gitu, sudah langsung akad nikah? Karena kan kita ketahui ya, ternyata temennya Anggi yang teman kerjanya Anggi yang di Jakarta itu kan salah satu bagian untuk menyelamatkan Anggi dan Fahmi melakukan malam pertama. Dan kita nggak bisa munafik gitu, dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 7 Juli itu lebih dari seminggu. Apakah si Anggi dan juga Direk tidak tinggal bersama? Apakah tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh mereka? Sebenarnya untuk Fahmi ini bisa melaporkan untuk pasal perzinahan ya untuk si istrinya. Nggak tahu apakah masih istri atau enggak, tapi kalau secara proses agama, secara hukum butuh waktu untuk perceraian. Tetapi kalau secara agama kan pada saat si Fahmi mengatakan talak cerai, sudah cerai kan secara agama. Ini bisa dilaporkan ke pasal perzinahan teman-teman, tapi kan nggak ada alat buktinya Anjas. Ya alat bukti secara khusus sih kita nggak tahu ya, bisa ya di visum ya, ngerti lah maksudnya kalian di visum seperti apa kan ya. Itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua adalah dengan mereka kabur berdua, pada saat nanti di persidangan itu dilanjutkan, dilaporkan gitu, apakah ini bisa menjadi salah satu keyakinan hakim bahwa telah terjadi hubungan seperti itu antara Anggi dan juga pacarnya mengkhianati? Kan kalian tahu dalam dunia hukum ada 5 alat bukti dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Dan pada saat persidangan nanti itu kan dibutuhkan keyakinan hakim. Yang aku sebutkan tadi misalnya ya visum ataupun juga kabur bersama si Direk, itu kan bisa menjadi alat bukti untuk menentukan Anggi dan juga si Direk sebagai tersangka dengan pasal perzinahan tadi. Dan pada saat nanti di persidangan, hakim juga pasti akan memiliki keyakinan kalau dalam dunia hukum hakim juga bisa menentukan putusan hanya dengan 1 alat bukti plus dengan keyakinan hakim. Jadi kalau buat Fahmi, aku nggak ngerti nih kenapa terlalu baik sekali hanya mengatakan ya sudah, aku ceraikan kamu dan kamu harus menikah semuanya. Bagi aku tuh ya, kenapa tidak diberikan efek jera gitu? Karena yang disakiti oleh Anggi ini bukan cuman seorang Fahmi saja. Kalian lihat tangisan emaknya Fahmi, orang-orang yang menyayangi Fahmi ataupun dari pihak keluarganya Anggi, itu banyak yang tersakiti. Kalau cuma sekedar dibiarkan begini aja, aku nggak yakin Anggi bisa belajar dari ini semua. Mungkin ini efek dari salah satu contoh dari gadis manja gitu ya. Mungkin di daerah gitu ya, kalau anak begitu dimanjakan, manja itu dalam tanda kutip bukan berarti dia di-spoil dengan harta ya, bukan ya. Tapi manja itu adalah pada saat seseorang melakukan kesalahan, tetapi karena kita sayang sama dia, tidak dianggap kesalahan tersebut. Harusnya yang namanya mendidik seseorang itu menjadi orang yang tidak manja adalah dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Dan menurut aku kalau Fahmi tidak melakukan penuntutan secara hukum, kok dia membiarkan, ya I don't know ya, ini adalah delik aduan ya, harus orang yang merasa dirugikan yang melaporkannya. Tetapi kurang lebih itu yang bisa aku bahas mengenai kasus yang viral saat ini di Indonesia. Gila ya, malam pertamanya sama siapa, nikahnya sama siapa, dan biaya yang dikeluarkan 2 tahun Fahmi untuk mempersiapkan pernikahan ini hilang begitu aja. Kalau ngomongin materi mungkin bisa dicari, tetapi malunya gitu, sakit hatinya Fahmi, udah dikhianati, malu se-Indonesia. Ya, you know what I mean gitu. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.